misteri lagi teman-teman tentang Turki. Yang bergabung jangan lupa ya di subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Yang bergabung jangan lupa ya ditonton sampai habis dan selesai biar gak ketinggalan dan biar gak ada yang salah paham maupun yang keliru. Ditembusin videonya 1000 view sampai 5000 view. Dan kita ke pembahasan, simak langsung ya. Saya mendapatkan ya kabar dari Turki. Dari batin saya sudah menangkap seperti ada sosok anak kecil yang dari aromanya anak kecil yang tewas atau meninggal. Dan aku melihat gempa bumi di Turki itu sampai 3 kali. Aku melihatnya sampai 3 kali. Dan di situ aku melihat banyak rumah yang roboh. Banyak rumah yang roboh. Terus saya melihat juga banyak korban jiwa. Jadi banyak korban jiwa yang terluka di situ, teman. Jadi nggak semua barang-barang. Dan aku melihat dari aura itu sangat kesedihan. Jadi kalau dilihat, diperhatikan, aku melihat kesedihan di teman video. Dan habis kesedihan di situ, aku melihat seperti orang menangis sekarang minta tolong dan berlari-lari besar. Aku juga melihat di situ banyak aura yang bertebangan. Dan aku melihat gempa bumi itu beruntun. Dan aku melihat akan terjadi lagi gempa di Turki di tahun ini. Di bulan Maret, kemungkinan di bulan Maret ada gempa bumi lagi di Turki, kemungkinan. Dan aku melihat juga di batin saya ada gempa yang sangat besar di Turki. Aku melihat korban jiwa juga, rumah roboh. Dan habis itu aku melihat kendaraan hancur, seperti mobil rusak, motor rusak, semuanya, fasilitas apapun di situ itu rusak semuanya, teman. Gak ada yang diselamatkan. Itu gempanya aku melihat besar, 6,5 skala liter sampai sekitaran 6,8 skala liter, sekitaran itu. Aku melihatnya besar banget gempanya, seperti gempa di Cianjur. Aku melihatnya seperti gempa di Cianjur. Aku melihat gempa di Turki ya, itu sangat kuat. Jadi gempa yang di Turki itu sangat kuat banget. Aku melihat orang meninggal ya. Aku melihat orang meninggal. Di sini. Orang meninggal, laki-laki, anak-anak juga banyak di sini. Jadi korban gempa di Turki itu banyak banget orang yang meninggal dunia dan berserakan. Kesedihan banget. Orang yang minta tolong di sini. Aku melihat aura yang sangat sedih di sini. Kuat banget energi di Turki ini. Aku nggak bisa melihat masa depan atau masa lalu yang kejadian ini atau gimana. Aku sedih banget. Gempa yang di Turki itu seperti gempa yang di Cianjur, teman. Kuat banget. Jadi 6,5 skala liter. Aku melihat itu dari auranya. Aku melihat kuat, ada energi yang kuat di batin saya ya, teman. Karena di Turki itu kuat banget, energi yang aku tangkap di Turki itu sangat kuat. Mohon maaf ya, karena aura yang di Turki itu sangat kuat banget. Ya, Turki kuat banget. Kemungkinan di bulan Februari ini tanggal 25 atau tanggal 30-an ada gempa lagi juga sih. Aku melihat di situ seperti ada gempa di tanggal 25 Februari atau bulan Maret di Turki. Aku melihat kuat banget aura di situ. Aku langsung ke wilayah Turki, ke sana. Itu seluruh wilayah Turki dari sana sampai ujung barat, timur, selatan itu semuanya kena gempa. Gak ada yang tersisa.
aku melihat ada posko ya, posko bencana di Turki. Aku melihat lagi di situ ada sembako juga, makanan, fasilitas yang lain. Aku langsung ke Indonesia teman, langsung ke sana ya, Bandung. Iya, aku melihat di Bandung, Jawa Barat. Mohon maaf ya, Sampurasun Sadayana, Kaurang ya. Aku melihat di Bandung, Jawa Barat. Saya merinding banget karena saya orang Sunda juga, masih keturunan Teras Sunda. Aku melihat di Bandung gempa yang kemarin, gempa lah belum lama lah, Januari. Aku melihat di Bandung itu gempanya lumayan gede ya, lumayan gede. Aku melihat banyak orang berlari-lari, teriak-teriak, minta tolong. Dan aku melihat juga di situ orang yang berlari-lari di Bandung, Jawa Barat. Orang itu kaget karena gempa, rumahnya oyak kayak gini, rumahnya royak ya, bung 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 bung. Dan aku juga melihat di Bandung itu, Jawa Barat, aku melihat ada leluhur Jawa atau yang harimau mau bilang ke saya, dan ini udah wayahnya, udah jadinya kamu menjadi seorang jati diri Tatar Pasundan, karena Tatar Pasundan adalah tempat kamu, karena kamu udah sebagai pinilih atau satria Pasundan. Saatnya Sunda bangkit kembali. Jadi Pajajaran yang dulu akan bangkit kembali ke Pajajaran yang sekarang. Jadi kenapa Jawa Barat kemarin, Bandung, Jawa Barat itu kena gempa? Karena titisan dari yang Prabu Siliwangi udah hadir. Jadi titisan yang Prabu Siliwangi udah hadir, beliau udah menjadi putra mahkotanya, beliau udah menjadi seorang raja di tanah Pasundan, dan beliau udah menjadi seorang pemimpin dari bangsa gaib dan lembut, dan pemimpin dari bangsa manusia untuk kembali ke hakikatnya. Hakikat seperti ajaran budi luhur, ajaran adiluhung. Apa tuh ajaran adiluhung? Adiluhung itu mengenai istilah-istilah Jawa, mengenai jati diri Jawa, mengenai hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat itu saling mengayomi, saling menghargai, dan saling silih asah, silih asih, dan silih asuh. Karena apa? Silih asih dan silih asuh itu tidak boleh mengucap sembarangan kepada seseorang. Karena mengucap sembarangan kepada seseorang itu akan menjadi malapetaka yang besar bagi kita semua. Karena contoh ya, karena orang yang diucap jelek kepada orang ini, justru orang ini lebih mulia ketimbang yang mengucap. Mohon maaf ya, karena yang mengucap jelek kepada orang ini, justru orang ini lebih mulia daripada yang menjelekkan. Karena apa? Yang menjelekkan itu justru agamanya itu minim, dan orangnya itu lebih sombong ketimbang yang dijelekkan. Karena yang dijelek-jelekkan itu lebih mulia, lebih bijaksana, lebih baik, dan orangnya lebih ramah, dan orangnya bukan orang sembarangan ini. Soalnya kalau bukan orang sembarangan, dia akan membalikkan semua perkataannya kepada orang yang menjelekkan. Paham kalian teman-teman? Jadi kayak gini, kenapa gempa bumi di Sunda itu hadir? Itu adalah titipan-titipan wangsit dari leluhur tanah Pasundan. Karena saya udah mengetahui siapa saya dan siapa aku. Saya dari Pasundan, dan saya dari Pakuan, Pajajaran. Nama saya Arya Banyak Lembar, dan saya juga putra pinasih dari Kanjeng Ibu Ratu Kidul, Dewi Kencana Sari. Dewi Kencana Sari itu pakaiannya keemasan, wajahnya dan cerah. Saya yang memiliki kunci dari tanah Pajajaran, dan saya yang memiliki kunci dari samudra. Dan jadi seorang yang menjelekkan itu, justru orangnya yang dijelekkan akan menimbulkan kebangkitan spiritualnya yang di dalam dirinya. Karena apa? Di dalam dirinya itu ada leluhurnya dari masa lampau, bukan sembarang orang ini. Soalnya diperhatikan ya,
bagi orang yang memiliki tanda-tanda lahir dari bayi maupun yang dari eyangnya, dari buyutnya, dia bukan orang sembarangan, teman-teman. Karena dia adalah orang pemegang kunci tanah Jawa, pemegang kunci tanah Pajajaran Sunda. Yang aku tangkap itu. Karena orang-orang yang memiliki tanda lahir seperti tanda lahir atau tanda toh atau tompel atau apa itu, beliau bukan orang sembarangan. Beliau ada didampingi oleh leluhur-leluhurnya, karena leluhurnya itu mendampingi cucu-cucunya, karena cucunya bukan seorang sembarangan dan beliau juga bukan orang sembarangan. Jadi yang di komentar-komentar saya yang menjelek-menjelekkan, jangan salahkan kami kalau kalian itu binasa, jangan salahkan kami kalian itu akan meninggal dunia, jangan salahkan kami kalau kalian itu akan menderita seumur hidupnya. Karena yang kalian dijelek-jelekkan, beliau bukan orang sembarang, beliau lebih mulia ketimbang kalian yang menjelek-jelekkan. Karena yang menjelek-jelekkan justru imannya itu kosong dan agamanya itu minim, hanya agama diperalat untuk kebencian. Yang kutangkap itu. Cukup sekian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Sampurasun, Sadayana, Kaurang, Kehirupan, Kalembur, ke Pajajaran, Rahayu, Rahayu, Ingsun Madangan, Ingsun Medal, Ingsun Pajajaran, Pakuan, Sunda, Sampurasun, Rampes.